Oke, sahabat Akademika Indonesia dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah kota di Jawa Tengah, namanya Purworejo. Ada apa di situ? Nah, saya ketemu dengan sahabat lama saya waktu kuliah yang luar biasa, penuh visi dan misi. Ada sesuatu yang menarik yang saya mau ceritakan pada sahabat Akademika Indonesia semuanya. Nama tempatnya adalah Credit Union Anggu Dilaras. Mau tahu tentang Credit Union Anggu Dilaras? Langsung saja kita ketemu dengan wanita hebat ini. Apa kabar? Ya, mantap ini. Ternyata ini Purworejo ini tetangga saya sebenarnya. Dulu waktu SMA saya mainnya juga di sini. Mulai kapan sih ini? Credit Union Anggu Dilaras. Kan dulu tahu saya kita ini sama-sama yang ini ya, sama-sama orang yang tidak konsisten gitu. Kuliahnya di teknologi pertanian, ini sama-sama teknologi pertanian nih. Kuliah di teknologi pertanian, bekerjanya di bank kan? Dan ternyata ilmu di bank banyak, akhirnya berkembang menjadi kredit union. Apa sih kira-kira boleh di Credit union itu sebenarnya kalau badan hukumnya koperasi. Oh, koperasi. Ya, koperasi, tapi mungkin koperasi yang sejati ya, bukan yang pengusaha koperasi gitu kan. Banyak yang kita tahu lah praktek koperasi akhirnya cuma pinjam aja. Kalau koperasi itu berarti dari anggota oleh anggota kalau betul. Jadi tertutup hanya untuk anggota. Ya. Jadi badan hukumnya koperasi. Badan hukumnya koperasi. Usahanya sih nanti ya kondisinya nanti tapi ini yang perlu kita dengerin tapinya ini nih karena kita mengusung gerakan kredit union di mana kredit union sejati itu lebih pemberdayaan. Pemberdayaan. Fokusnya di pemberdayaan. Development ya. Fokus misi utama kredit union dunia dan di dunia pun kan improving quality of life. Improving quality, wah luas di dalam improving quality of life. Kita perlu di-improve juga nih. Oke. Jadi ditariknya ke situ. Jadi walaupun kita core bisnisnya atau hukumnya itu KSP, tetapi fokus kita justru ke orangnya, bukan hanya ke uang. Bukan pada usahanya, tapi uangnya. Pada uangnya, tapi lebih bagaimana gimana orang itu bisa punya duit. Bisa lebih ya. Lebih hidup oke. Karena begini kalau dengan saya kan begini di teori para ekonom ya. Kalau kita mau sejahtera, salah satunya walaupun bukan utama ya, salah satunya itu adalah duit kan. Jadi kalau improvement dalam kehidupan itu kuncinya bagaimana penghasilannya naik gitu. Tidak hanya penghasilan naik sih, karena kebanyakan orang itu kan cari duit kan Pak. Bisa. Tapi mengelola pengelola iya. Masalahnya pengelola ya. Jadi target utamanya sih di pola mindset, bagaimana perubahan mindsetnya agar mereka lebih naik kualitas hidupnya gitu. Dan itu tidak semata-mata hanya aset sih, banyak hal akhirnya yang coba kita pengaruhi. Jadi kalau gambaran saya berarti tujuan utamanya adalah improvement quality of life. Improvement quality of life itu salah satu pendorongnya adalah bagaimana kemampuan mengelola keuangan. Kemampuan mengelola keuangan itu pendorongnya lagi adalah bagaimana dia punya uang. Kalau dia nggak punya uang kan nggak ada yang dikelola gitu kan. Nah pada saat dia mengelola uang berarti diperlukan yang namanya kebersamaan melalui simpan pinjam itu ya. Luar biasa sekali. Jadi mulai kapan itu? 2011. Ya. Ini pertama kali berdiri di Purworejo 3 Januari 2011. 3 Januari 2012 tahun. 12 tahun besok bisa Januari 13 tahun. Januari tahun 3. Wah, hampir sama dengan
anak saya kedua. Bisa dibalikin tuh. Anak saya kedua ulang tahunnya Januari. Oh, oke. Jadi dari Januari apa kegiatannya? Kegiatan utamanya sih ya dari pelayanan kita kan idealnya sih mau melayani dari orang lahir sampai mati. Jadi anggotanya itu Dari lahir udah jadi anggota. Jadi bebas. Bebas. Gak harus persyaratan kalau di bank kan. Jangan orang tahu ya. Kalau di bank itu kan minimal 17 tahun ya, Pak ya. Enggak juga kan layanan Yang penting sekolah juga. bisa sekolah bisa. Nanti jadi Oh, bisa produknya. ya. Oh, tapi ini ya Produknya ada sendiri. Ada khusus ya. Tapi kalau ini dari lahir, Statusnya yang beda. dari lahir udah bisa jadi anggota. Cuman nanti kalau yang sudah punya KTP, yang sudah punya legalitas hukum, itu dia anggota biasa. Oke. Kalau yang sebelum itu masih anggota luar biasa. Anggota luar biasa. Kalau anggota luar biasa itu bisa simpan, Bisa simpan doang, tapi nggak bisa pindah. ya, Tapi kalau bisa anggota punya biasa, hak suara. karena secara legalnya juga belum ini. Jadi itu anggotanya. Ngomong anggotanya masyarakat. Kalau badan hukum kita memang Kabupaten Purworejo, tetapi ada banyak juga anggota yang dari luar. Biasanya kan misalnya punya anggota di sini, dia anggota di sini, lalu keluarganya di luar kota diikutin. Mereka kumpul dong, jadi anggota. Boleh. Siap. Cuman statusnya anggota luar biasa. Oh, luar biasa. Bukan luar kota. Luar biasa. Jadi kalau luar biasa itu nggak bisa minjem, Bisa pinjam tapi sebesar simpanan. Jadi Nggak ada ketentuan. nggak bisa ikut apa namanya? Nggak bisa jadi pengurus nggak gitu. bisa. Jadi pengemuk aja. Apa namanya pengurus? Kalau nggak pengurus ketemukan. Oke ini menarik nih sahabat akademika Indonesia nih ya. Karena selama 20 tahun saya di Bali itu memang ini masuk segmen yang istilahnya mungkin segmen yang non bankable. Artinya ada sekelompok masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan peran perbankan atau lembaga keuangan, tetapi tidak bisa masuk ke lembaga keuangan. Makanya ibu kita ini mendirikan dengan komitmennya, dengan visinya namanya JU Alhamdulillah yang ada di Kabupaten Purworejo selama dari tahun 2011 sampai 2020. Banyak sukanya loh, banyak dukanya. Ya, ini cerita suka duka nih. Banyak sukanya, banyak dukanya. Yang jelas kan kalau kredit union itu tidak mungkin dimiliki oleh seorang. Jadi kita mulai dari anggota-anggota mulai itu berangkat dari keprihatinan bersama bagaimana kita bisa membuat satu lembaga yang bisa melayani orang-orang yang tidak punya pendidikan. Karena kan targetnya kredit union kan memang dari menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah tapi bukan yang super full. Kan jatahnya NGO ya. Nah, kemudian yang lebih kita suka banget dengan kredit union karena yang diurusin nggak cuma uang, tapi justru yang diurusin itu orangnya. Karena memang masalah itu di orang. Iya. Nanti kita lihat kok ini ternyata fokusnya di perubahan pola pikir, melalui pelatihan. Nah, akhirnya memang kita bangunnya mulai dari nol ilmu, nol rupiah nih kan. Kita kan latar belakangnya sama ya. Teknologi pertanian dulu ngurusinnya protein sama lemak, sekarang cuma nimbun lemak doang gitu. Dari nol ya. Dari nol, jadi ilmunya emang berangkat dari mula dan karena kita belum ilmunya, jadi kita belajar kredit union yang sudah ada waktu itu di Jogja, kredit union Cinta Sumatera, itu adalah bapak kami, kita belajar dari di sana, mulai dari nol, belajar bagaimana operasionalnya. 2 tahun pertama sih masih administratif, karena waktu itu 2 tahun pertama lebih administratif. lebih administratif karena Administratif itu termasuk perizinan. ya maksudnya cuma minum doang gitu. Karena pasti berdua itu pun belum tiap hari kita masih belajar bagaimana itu manual semua tuh. Jadi setiap akhir bulan itu bunga itu apa namanya sebagainya itu semua masih manual. Kemudian setelah sudah ketemu nih sistemnya juga ada sistem baru kita mulai meningkatkan pendidikan. Ke pendidikan. Nah, walaupun dari 2 tahun pertama sih sudah, tapi masih sekedarnya gitu baru kemudian membangun pendidikan mulai dari nol pendidikan dasar, sampai literasi, kemudian masuk ke pelatihan teknis
sampai berkembang saat ini puji Tuhan sudah berpuluh-puluh pendidikan yang sudah kita siapkan. Wow. Termasuk gedung ini yang tempat kita video ini adalah gedung Omah Jo Kementerian. Omah Jo Kementerian. Ya, Kementerian itu kalau di Jawa kan Sombong. adanya. Sombong, Cuma kan? sombong tuh bodoh, sombong, kemaki. Udah sombong, udah bodoh, Mau belajar, udah bodoh, sombong, oh iya jelek-jelek. kemaki, pinter gitu ya. Udah Orang asli selesai. selesai hidupnya. Nah, makanya Jo. Makanya OJK. Ya. Tapi OJK jilid 2 ini. OJK ala jual. OJK ala jual. Ternyata ada OJK nih. Karena kalau kita lihat lembaga koperasi ini bukan di bawah OJK, kan? Bukan. Di bawah Departemen Koperasi ya. Tapi teman-teman di sini memiliki OJK juga. Omah Kementerian. Artinya kalau bahasa Jawa itu rumah yang digunakan untuk apa ya? Belanja, untuk gembleng ya. Iya, untuk melawan kekementerian tadi. Jadi kalau di luar situ masih Kementerian, kesini jangan ya. Keluar udah ini lagi. Jangan kementerian lagi. Oke. Walaupun prakteknya ya manajernya yang paling kementerian sebenarnya. Luar biasa, luar biasa. Jadi ya pengalaman saya kalau suka duka itu kan pasti ada satu kemudian yang tidak bisa terpisahkan dalam hidup selama kita masih bisa hidup. Tetapi yang membuatkan gemes itu adalah yang dimulai dari nol ini kok ya kalau Ternyata orang jadi segini ya. ya kalau orang miskin bersama bareng-bareng bergerak gitu. Ternyata kok ya bisa punya kantor sendiri yang banyak kota, kita nggak pernah punya gambaran Ini apa itu. tuh? Kebersamaan. Kebersamaan dan Asal bareng-bareng aja. ini satu pembelajaran pertama nih. Sinergi banget. Sahabat akademik Indonesia yang pertama. Ada satu pembelajaran yang luar biasa buat kita. Ternyata kunci sebuah keberhasilan, kunci sebuah sukses itu adalah salah satunya bersama-sama. Sinergi. Karena kita masing-masing itu tentu punya kelebihan dan kekurangan, sehingga ketika sinergi menjadi kuat. Ini anggota ada kurang lebih 1000-an. Saat ini 1.300, hampir 1.400 ya. 1.400. Itu di develop, mereka rata-rata punya usaha atau pegawai negeri Sebagian atau besar. Banyak kebanyakan. yang kita usaha itu 30-an. 30%. Ada yang anak-anak belajar, kemudian apa namanya PNS, dari swasta sampai ke pensiun itu sangat berapa. Jadi memang karena poinnya adalah bagaimana mengelola keuangan ya. Ya. Bagaimana mengelola keuangan yang benar supaya hidupnya menjadi lebih kuat. Walaupun mereka PNS kan mereka yang terbaik juga. Oh, Kita PNS tapi banyak yang punya usaha juga. nah itu berapa persen dari 1.400? 1.400 yang Dari punya 1.400 itu yang punya usaha berapa persen ya? Mungkin 30-40%. ini termasuk ini. Ya, ini salah satu Ini beberapa pendampingan produk kita. pendampingan kita ya. Kemasannya kan diperbaiki, bagaimana Dulunya mereka belum kayak begini. Akhirnya dibantu packagingnya. Mami kue kacang ini itu keripik tempe ya. bonggol pisang kan? Nah ini bonggol pisang aja bisa jadi keripik. Bonggol pisang. Iya. Batang bonggol pisang. Batang pisang. Batang pisang jadi semuanya termasuk yang gula Jawa jahe. Ya, ini ada garam terapi juga. Oh ini ya ini cocok nih. Yang kalau kita perjalanan jauh itu kan buat rendam kan ini juga. Ini anggota ada yang beli. Wow, luar biasa nih potensi sahabat akan punya keduanya. Di pantai Jatimalang sana. Di pantai ya. Di Jatimalang. Lurus dari A ke Selat. Sebelum itu ya, sebelum Kebumen ya. Ketawang Sebelum Jatimalang. petanahan gitu ya. Ya, jadi itu ada rumah terapi garamnya juga jadi berenang di situ. Luar biasa. Boleh kita minum dulu Boleh, ini. silakan. Aduh. Jadi Tapi memang suka duka ya. karena memang fokusnya kita kan akhirnya sinergi itu kan karena kita terikat ke satu visi misinya kan. Jadi visi misinya kan memang meningkatkan kualitas hidup di kebudayaan sosial ekonomi. Jadi tidak hanya jadi kalau kredit union itu yang membedakan dengan bank gitu, kalau
bantuan misi ekonomi saja. Ya, tapi kalau ini misi sosial dan misi ekonomi ya. misi ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup Ya. dan kesejahteraan, pemberdayaan. Jadi bukan satu-satunya tujuan utama ya. Makanya Bukan juga lembaga pendidikan. oke, bukan lembaga pendidikan juga karena harus membiayai kan. Kalau pendidikan doang siapa yang membiayai ya? Oke, makanya itu salah satu dirimu keluar dari dunia pendidikan. Terus mungkin itu jalan Tuhan mempersiapkan saya untuk kerja di sini. Kalau nggak di PT nggak bisa mengembangkan ini ya. Bisa Iya. jadi ya. Oke. Tantangannya apa tantangannya? Tantangannya memang karena kita berhadapan dengan kita kan ranahnya kan ke pola pikir. Iya. Dan tidak semua orang itu kan mau pola pikir. Iya. Tidak semua merasa membutuhkan pendidikan. Jadi kadang-kadang kita untuk memperkenalkan, ayo toh ikut nih pelatihan ini pendidikan. Misalnya ini financial literasi itu kan alat yang paling keren di wilayah ya, financial literasi. Karena di situ diajarkan bagaimana kita Cara mengelola duit. mengelola duitnya. Tapi yang dipelajari di situ sebenarnya tentang kehidupan itu sendiri, bagaimana tahapan-tahapan kehidupan, bagaimana lo menghadapi kondisi darurat, bagaimana membentuk kekayaan bersih dan sebagainya. Itu 2 hari full tuh. Nah orang kan mikir, apalagi kalau dengan segmen kita yang menengah ke bawah kan, mendingan untuk jualan daripada untuk belajar. Makanya kan kita pengembangan terus materinya kita pastikan bahwa setiap orang yang ikut financial literasi nanti keluar pasti menyesal. Kok nggak dari dulu? Kok nggak? Menyesalnya Kok nggak dari dulu. Dia ngerti dia. Kalau dari dulu tuh wah itu sekali banget kita gitu kan, karena yang dikenalkan tentang bagaimana prinsip menabung, bagaimana nilai uang majemuk gitu kan, nggak ada tuh yang diajarin kan di tempat lain gitu, itu diajarin di sini. Biasanya rata-rata yang setelah financial literasi itu orang biasanya aku harus belajar apa ya, jadi akhirnya memang asiknya di sini menjadi satu ekosistem di mana orang menjadi pembelajar. Karena kita sedianya dan itu periode untuk anggota. Ya, kalau yang financial cuma sekali aja. Tapi habis itu Satu mereka untuk nanti anggota. mesti akan minta terus. Yang apa lagi gitu ya? Misalnya biasanya salah satu outcome yang kita harapkan setelah financial literasi bagaimana mereka memberikan bacaan. Otomatis kan nanti kalau dia udah masuk ke entrepreneurship pasti butuh keterampilan teknis nih. Iya. Oh, udah dalam tuh kalau udah. Nah, kalau dari keterampilan teknis itu udah tergantung kebutuhannya kan. Makanya kita kan, tapi dalam visinya kan kita bilang dalam komunitas. Karena kalau one person one by one kan nggak mungkin cukup juga. Sebenarnya kita karyawan cuma 6 kan. Jadi makanya kita dalam komunitas saling ngomong yang udah banyak kan gitu. Makanya di sini terbentuk komunitas binaan. Itu terbuka untuk umum ya, semua masyarakat. Semua boleh, semua galakan, bahkan yang kemarin saya berusaha sharing itu kan di disabilitas. Oke. Bagaimana kita inklusi untuk bahkan yang disabilitas bisa masuk di sini. Jadi tidak membatasi dari kelompok tertentu dari semua. Pokoknya mesti pemberdayaan biar orang itu nggak jadi cuma subjek saja, jadi subjek. Yang mau meningkatkan taraf hidupnya, yang mau ini ya bergabung dengan CU Ambilarasi. Karena memang peningkatan kualitas hidup ini menarik ya, apalagi di FL. Ternyata kalau tadinya kan kita mindsetnya orang udah sukses, orang udah selesai financial freedom misalnya, itu kalau kita punya uang berapa banyak gitu. Tapi setelah FL enggak, karena salah satu sesi itu kita bicara tentang return of life, bukan return of investment. Jadi Lo hidup untuk apa sih gitu kan? Itu diberikan juga. Iya, di FL. Oke. Dalam kan ada lembaga yang ngajarin kayak gitu. Di sini return of life. Kamu hidup untuk apa sih? Apa ya sebatas untuk mencari uang, tapi bagaimana pemaknaan bahwa hidupmu akhirnya tuh terdistruksi banget tuh pemikiran sebelumnya bahwa orang sukses itu harus uang, ternyata tidak. Jadi mencari ukuran itu yang penting buat seorang, karena memang tidak selamanya uang menjadi satu-satunya indikator. Walaupun semuanya butuh uang. Walaupun semua bisa diatasi, sebagian besar lah bukan, Iya. sebagian besar bisa diatasi dengan uang. Tapi di sini bukan itu kan, bukan itu yang pertama. Tapi bagaimana menjadi
uang itu menjadi sarana untuk hidupnya menjadi lebih berguna, kira-kira gitu ya. Bukan Tidak hanya bukan solusi. dikuasain uang untuk mencari dia. Uang hanya alat aja. Terakhir ini, luar biasa nih, seneng nih sahabat akademika Indonesia, kita bisa bermain di CU Anggun Dilaras ini. Terakhir nih, Rik. Kita ini kan sama-sama ya dulu nggak belajar, padahal kalau belajar ekonomi dulu ini dia absen kali ya. Tapi ternyata menyadari nih. Lalu menyadari bahwa memahami ekonomi atau mengenai keuangan juga penting. Kalau kita lihat nih, kita kan udah berjalan kurang lebih 12 tahun, 13 tahun ini kan tadi ya. Kira-kira dari apa yang pengurus ekspektasikan itu, kalau diukur dari tingkat keberhasilannya seberapa gede? Kalau kita mengukur nih, kira-kira kan tak mungkin dari tujuan yang ingin dicapai, atau dari jumlah anggota, atau jumlah anggota yang naik kelas, itu menurutmu perjalanan itu sudah sampai seberapa sih? Masalahnya karena kita fokusnya di pembelajaran tadi, itu nggak akan pernah selesai. Nggak akan pernah selesai. Jadi Growing terus, caranya beda. Apalagi kan sekarang nih, sekarang ini kan perubahan. Kalau dulu kan misalnya kita masih zaman SMP, SMA, kita bisa kenal pelita, gitu Oke, kan? iya. Kita 5 tahunan, dan setelah itu 5 tahunan. Sekarang 3 tahunan itu nggak relevan. Oke. 1 tahun nanti nggak relevan, jadi berkembang terus memang. Nah, tapi intinya kan kita sama seperti apa namanya, moto kita itu yang ada tubuh ngeremboko munpanati. Tumbuh itu bertumbuh, sahabat akademika Indonesia. Terboko itu tumbuh berkembang. Tapi yang paling penting di endingnya. Apa itu? Munpanati. Munpanati, bermanfaat. Nah, makanya kalau misalnya kita ngukur sudah bermanfaat atau belum kan relatif banget. Belum pernah ketemu ya. Artinya selalu dibutuhkan terus. Selalu growing terus. Jadi terbuka juga ya buat anggota-anggota baru. Ini kan artinya silakan sahabat akademika Indonesia yang ada di sini, kasih tahu deh apa namanya keluarga-keluarga di sini kalau tertarik untuk tumbuh sama-sama, ya maju sama-sama bareng. Karena benefit utama yang selalu saya bilang ke anggota ataupun non anggota calon anggota itu, kalau lu masuk ke sini nggak usah nyari layanan keuangan doang, itu rugi kalau cuma hanya nyari layanan keuangan. Itu di mana-mana pun ada kan. Banyak. Tapi yang masuk ke sini itu dimana kita mendapat pendidikan dan mendapat jari. Dan itu yang penting ya, community ya. Makanya bagaimana membangun community itu yang penting. Jadi utamanya di sini. Makanya termasuk ini kita hasil di depan itu kan ada display, termasuk ini meja ini yang bikin anggota. Anggota ini. Itu juga dari anggota. Iya, ada. Jadi anggota yang kayu ada. Kita memang sengaja nih nggak dibentuk simetris gitu kan. Apa aja. Jadi kalau misalnya 40% anggota itu entrepreneur, paling tidak udah ada 400 produk yang bisa dinikmati oleh anggota maupun masyarakat. Ada yang lebih dari satu. Itu kalau sampai lebih dari satu lebih lagi. Tapi yang lebih lagi kan yang paling mendorongnya itu justru kalau kita hanya ngumpulin ekosistem penjual, siapa yang beli? Nah, di sini kan konsepnya penjual dan pembeli. Katanya budaya yang kita kembangkan nyukike kancane dhewe. Memperkaya teman sendiri. Jadi mau butuh beras, mau butuh bikin meja, mau bikin siapa? Dari temennya dulu ada nggak? Itu bangun budaya itu susunya selama 8 tahun. Percaya dengan produk awal sendiri, percaya dengan itu ya. Semangatnya adalah daripada uangnya lari ke yang lain, kenapa nggak ke teman sendiri? Luar biasa, jiwa koperasi yang harus kita bangun dan kita kembangkan terus. Ternyata ada juga di sini. Thank you ya. Kita sudah banyak belajar di kredit union ini. Saya yakin sahabat akademika Indonesia juga akan banyak dapat nilai-nilai di mana satu, kalau kita lihat bahwa keuangan itu bukan satu-satunya sumber utama untuk kita naik kelas, tetapi yang lebih penting adalah diri itu sendiri. Jadi kita di sini. Ya, ketika kita sama-sama fokus dengan kehidupan kita, maka yang berikutnya adalah
tentu kita akan berpikir bagaimana bersinergi, bagaimana bersama-sama, bagaimana membangun jejaring, bagaimana saling menguatkan. Itulah kunci yang saya tadi ambil dari cerita sahabat saya ini. Ternyata banyak sekali yang walaupun tidak mudah dalam prosesnya, tetapi dibuktikan bahwa ketika kita saling mendukung, anggota menjadi makin kuat. Dan ketika anggota menjadi makin kuat, maka organisasi atau lembaga juga akan menjadi lebih kuat lagi. Dan tentunya kalau kita lihat tadi dari karena semboyannya itu tadi apa sih semboyannya? Tadi remboko, tumbuh dulu kan? Tumbuh, remboko dan mumpangati, artinya tumbuh, berkembang dan bermanfaat. Ini sesuatu yang memang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Makanya terus semangat nih hidup kita. Mudah-mudahan sebentar lagi juga dibantu dari bapak yang hebat ini. siap. Pembelajaran Untuk terus lebih lagi ya. biar kita bisa melayani lebih lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama. Bisa Karena aku udah jadi anggota loh. Iya. Aku udah jadi anggota nih. Makanya harus jadi mentor di sini. Iya, siap nih. Karena memang tidak ada habisnya kalau kita bersilaturahmi dan bersinergi. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bahwa yang namanya pengembangan sumber daya manusia itu selalu dibutuhkan oleh siapapun. Karena orang yang sudah berhasil pun sebenarnya masih perlu itu. Karena dia tidak pernah tahu juga kepastian di hari-hari yang akan datang. Tetap semangat, tetap sehat, sukses buat Trade Union Angudi Laras yang ada di Purworejo. Selamat ya. Terima kasih. Sama-sama. Ini aku nitip nih. Ini jangan dilihat dari ini ya nih. Ada 3 buku nih. Ini rumah cerdas buat ini ya. Nanti bisa dibaca bareng-bareng di sini. Buat saya something buat teman-teman sahabat Akademi Indonesia. Oke. Berdasarkan pengalaman selama ini kira-kira Karena sahabat akademika ya, berarti kan orang-orang pintar yang harusnya ya. sama kayak ini, kayak apa namanya, kayak rumah OJK ini. Iya, kayak Jadi kita, Mau rumah belajar cerdas ya. itu ya kita harus terus cerdas, harus terus belajar. kalau yang ingin tambah cerdas, belajarnya tambah kenceng, sharing kawan. Harus ya. semakin kita sering menceritakan ilmu kita, menceritakan pengalaman kita, tambah pemahaman tuh malah tambah keren begitu. Sekali lagi thank you Rik, sukses Oke. buat CU Angudi Laras. Sukses juga buat sahabat akademika Indonesia. Thank you, terima kasih sahabat Akademi Indonesia semuanya.